Shalom, shalom. Yakin dan percaya berkat, lawatan dan urapan Tuhan yang baru melingkupi Bapak Ibu sekalian. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus kita karena Dia baik. Mari satu hati berdoa. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu Tuhan, kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh hadir Tuhan, tidak kekurangan satu apapun, sehat dan semakin sehat. Semuanya hanya karena kasih karunia Tuhan. Kami datang Bapa, kami membawa hati kami membawa hidup kami Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan, meninggikan nama di atas segala nama Tuhan Yesus. Sebab Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa baik Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersyukur Tuhan. Mujizat-Mu sungguh nyata, tak terbatas. Kuasa-Mu Tuhan di saat ku tak berdaya, tetap ku berharap Yesus Kaulah penyembuhku. Sama-sama katakan, mujizat-Mu sungguh nyata, tak terbatas. Kuasa-Mu Tuhan di saat ku tak berdaya, tetap ku berharap Yesus Kaulah penyembuhku. Yesus, 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 ajaiblah nama-Mu. Yesus, 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 juru selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan Yesus. Yesus, 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 ajaiblah nama-Mu. Yesus, 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 juru selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Mari Bapak Ibu sendiri katakan, mujizat-Mu sungguh nyata. Amin. Katakan Yesus, 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 ajaib Yesus, 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 juru aku ditolong. Katakan Yesus, 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 ajaiblah nama-Mu. Yesus, Yesus, Yesus,
percaya, aku ditolong. Yesus, 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 ajaiblah namamu. Yesus, 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 juru selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Bapak Ibu katakan, Yesus, Yesus. Mari serukan nama Yesus. Yesus, Yesus. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Angkat tanganmu, katakan, Yesus, 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 ajaiblah namamu. Yesus, 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 juru selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong. Umat yang percaya, serukan namanya. Yesus, 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 ajaib namamu. Juru selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Aku ditolong Tuhan. Aku ditolong Tuhan. Aku percaya, kami percaya. Ya la 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 la, ya la la la. Mari sembah. Ya la 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 la. Ya la la la, ya la la la. Haleluya. Ya la 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 la. Yesus kami sembah. Mari sembah Tuhan. Mari tinggikan nama di atas segala nama. Haleluya. Ya la 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 la. Mari beri dirimu dilawat oleh Roh Tuhan. Ya la 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 la, syakara la la la. Ya la la, ya la la, ya la la, syakara. Ya la la, ya la la, syakara. Yesus Tuhan, Engkau baik, sujud di altarnya.
dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Amin. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Katakan sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Ya ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Umat yang percaya, mari bangkit berdiri bersama. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Ya ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidup, amin, barui hatiku. Sesuatu terjadi. Katakan kesembuhan, kesembuhan terjadi. Pemulihan, pemulihan terjadi. Mujizat, mujizat terjadi saat datang di altarnya. Kami datang ya Tuhan, kami datang, kami sembah Kau Tuhan, kami hadir memuji-Mu Bapa. Mari sembah dan puji Yesus Tuhan. Haleluya.
memuji-Mu ya Bapa. Nama-Mu besar dan layak dipuji, layak dipuji, pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Umat percaya, pujikan, serukan, nyanyi pujian. Amin. Pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian, kami memuji-Mu Tuhan. Oh Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama Yesus Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, Sungguh nama-Mu saja yang ditinggikan dan dipuji Tuhan. 2-3 orang berhimpun dalam nama Yesus, Engkau hadir memberkati setiap anak-anak-Mu. Hadirat-Mu ada di tempat ini, dan Engkau bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan. Kuasa pertolongan keajaiban-Mu Engkau pasti nyatakan buat setiap anak-anak-Mu yang sudah datang beribadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu. Lanjutkan kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu. Oh Roh Kudus, Engkau jamah setiap pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga. Ada pertolongan, ada mujizat, ada kelepasan, ada kemenangan, ada pemulihan, terobosan-terobosan yang baru boleh terjadi di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh rala sikira la bala 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 bala. Saya undang Pak Effendi boleh masuk untuk doa syafaat kirala basyara la bala 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 syara la bala bala bala. Oh rala basikira la la. Boleh angkat kedua tangan saudara. Oh rala basyara la bala 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 bala. Haleluya, 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 haleluya. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam hadirat-Mu kami sepakat dengan jemaat YAS tempat ini. Kami naikkan doa syafaat kami Tuhan, untuk seluruh jemaat YAS yang ada di link seluruh Indonesia, khususnya di kota Surabaya. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati keluarga-keluarga yang ada. Di dalam nama Yesus ada kelimpahan, ada damai sejahtera, ada sukacita melimpah. Dalam nama Yesus, yang sakit di dalam nama Yesus sudah sembuh. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau dalam nama Yesus. Yang di dalam masalah keuangan dan pekerjaan Tuhan, berkat-Mu tercurah, terobosan Tuhan kerjakan. Haleluya, haleluya. Ada jalan keluar yang Tuhan berikan, memberkati pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan.
Untuk masalah keluarga Tuhan. Kalau ada pasangan-pasangan yang berantakan, hubungan anak dan keluarga, orang tua dan anak, menantu dan mertua, di dalam nama Yesus dipulihkan. Dalam nama Yesus ada pemulihan, ada roh pengampunan, ada roh saling mengasihi. Di dalam nama Yesus terjadi. Haleluya. Kami sepakat Tuhan, kami berdoa untuk negara dan bangsa kami, juga kota Surabaya. Curahkan hikmat dan tuntunan-Mu atas para pemimpin kami untuk takut akan Tuhan, memimpin bangsa ini dengan baik, bijaksana, adil atas anugerah-Mu Tuhan. Ada kebangunan roh di dalam bangsa kami. Banyak anak yang orang-orang diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekarang Tuhan, kami sepakat Tuhan, berdoa untuk senior pastor kami, senior pastor Yusa, pastor Hana, pastor Gary dan keluarga, pastor Billy dan keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus, ada hikmat dan pengurapan yang baru turun atas mereka. Dalam nama Yesus, ada kesehatan, ada damai sejahtera, ada sukacita yang melimpah untuk seluruh keluarga senior pastor kami. Berkat Tuhan tercurah atas pelayanannya Tuhan. Pakai hidup mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan melalui keluarga ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau bukan hanya Tuhan yang mendengar, tapi Engkau menjawab doa syafaat kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya doa kami dijawab Tuhan. Mari sama-sama berkata, amin. Silakan duduk saudara. Ya silakan duduk. Sebelum saudara dengarkan firman, saya undang Ibu Yari dulu untuk memberikan kesaksian yang luar biasa. Di mana Ibu Yari baru ditolong Tuhan, satu keluarga kena COVID, tapi hari ini seger buger. Amin. Terima kasih Pastor Hana buat waktu yang diberikan untuk saya menyaksikan betapa Tuhan baik dalam keluarga saya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya sekeluarga adalah alumni COVID-19 angkatan pertama. Kami lulus dengan cum laude dengan nilai terbaik. Kenapa? Karena kami disertai Tuhan. Saya secara pribadi sejak awal pandemi itu saya selalu mengatakan pada diri saya sendiri bahwa saya disertai Tuhan, saya dilindungi Tuhan gitu ya. Jadi saya tidak pernah menyangka bahwa saya akan ikut rombongan pasien COVID gitu. Dan satu ketika itu tanggal 28 Juli 2020, suami saya itu pulang kerja demam gitu ya Bapak Ibu, demam 37 sampai 38 gitu, sampai malam. Tapi keesokan harinya dia itu baik-baik saja gitu. Jadi saya pikir apa karena itu sudah 3 hari ya Bapak Ibu, sudah 3 hari seperti itu terus, pagi baik-baik saja, malamnya panas gitu. Saya pikir mungkin kena tifus gitu ya. Jadi saya tidak terbersit sekalipun itu COVID gitu. Karena sudah 3 hari, dulu saya pernah punya pengalaman anak saya panas 1 hari itu sudah saya bawa ke dokter, terus dokternya itu bilang, Bu, kita tuh tidak bisa mendeteksi kalau masih 1 hari, jadi paling tidak 3 hari, baru kita itu tahu panasnya itu kenapa gitu. Jadi karena pengalaman itu saya pikir sudah 3 hari, jadi kita cek ke lab aja apa yang terjadi sebenarnya dengan tubuh suami saya gitu ya. Tapi hari itu tanggal 31 Juli itu tanggal merah Bapak Ibu, tanggal merah hari raya Idul Adha. Jadi semua lab itu tutup. Jadi kami memutuskan untuk ya sudah pergi ke labnya rumah sakit aja. Nah, karena pandemi, jadi setiap rumah sakit menerapkan prosedur
setiap orang yang datang, mau periksa apapun, sakitnya apapun, itu harus di rapid test dulu gitu. Jadi kami di rapid test, waktu itu disuntik gitu ya, dan hasilnya kami berdua itu negatif gitu. Terus dokternya itu penasaran, kok bisa negatif ya, padahal bapaknya ini kan demam tinggi gitu. Jadi dokter menyarankan untuk kami itu fototoraks, untuk melihat paru-parunya itu kondisinya seperti apa gitu. Nah dari fototoraks, hasilnya suami saya itu bersih, paru-parunya bersih, nggak ada bercaknya sama sekali. Sedangkan punya saya, yang hari itu saya tuh seger buger gitu ya Bapak Ibu. Saya nggak merasakan sesek, saya nggak panas, saya nggak pilek. Dan saya paru-parunya ternyata ada bercaknya. Nah singkat cerita, karena dokternya bilang, Ibu karena Ibu ini paru-parunya ada bercaknya, jadi Ibu harus PCR gitu. Nah di rumah sakit di mana saya periksa waktu itu, PCR-nya itu baru bisa keluar hasilnya seminggu kalau nggak salah, seminggu gitu. Lalu saya cek ke rumah sakit yang lain, sama. Karena waktu itu COVID-nya kan lagi tinggi ya Bapak Ibu, jadi rumah sakit penuh, kemudian tes PCR juga hasilnya nggak bisa kayak sekarang 1 kali 24 jam bisa keluar gitu. Nah ada satu rumah sakit yang bisa keluar 2 kali 24 jam. Lalu akhirnya saya pergi ke sana dengan hati yang luar biasa takut gitu ya. Meskipun saya nggak merasakan apa-apa waktu itu, saya takut, saya panik gitu ya. Kok bisa ya saya kena COVID gitu. Padahal saya percaya ke Tuhan kalau saya ini dilindungi Tuhan. Tapi kok ternyata ya kena juga gitu. Lalu dari rumah sakit kan bilang kalau hasil PCR-nya itu 2 hari gitu ya. Tapi saya tunggu, hari itu kan hari Jumat, kemudian Sabtu, Minggu hasilnya nggak ada, nggak di-emailkan ke saya gitu. Lalu Senin pagi-pagi saya terima dari telepon dari nomor yang tidak dikenal, dan ternyata itu adalah petugas puskesmas di daerah sekitar rumah saya. Lalu ibu ini bilang, Ibu, kami mendapatkan hasil tes PCR Ibu dari Rumah Sakit Nasional Hospital kalau Ibu ini positif COVID gitu ya. Jadi saya itu bahasa Jawanya itu ketenggengan gitu loh Bapak Ibu ya. Kok bisa ya Tuhan kena COVID gitu. Tapi ya hari itu saya bilang, ya wes lah Tuhan, kalau memang ini yang harus saya jalani ya sudah, saya akan jalani, tapi saya percaya Tuhan akan menyertai gitu. Nah hari itu karena saya positif, jadi suami saya sama anak saya langsung pergi ke rumah sakit untuk PCR juga. Lalu hari Selasanya saya dijemput ambulan untuk dibawa ke karantina yang disediakan oleh Pemkot Surabaya. Jadi waktu itu orang yang kena COVID, kalau Bapak Ibu ingat ya, di gelombang pertama itu semua ditangani pemerintah, tidak boleh isoman gitu ya. Sebisa mungkin tuh ditangani pemerintah, dikarantina, dan di tracing siapa aja, Ibu sudah ketemu dengan siapa aja gitu. Karena waktu itu kan lagi pertama ya, jadi semua pemerintah kayaknya mau menangannya dengan baik gitu. Waktu ambulannya itu datang ke rumah saudara, kan tidak seperti sekarang ya, kalau kena COVID itu kayaknya biasa gitu ya, kayak pilek biasa gitu. Tapi zaman saya waktu itu, kalau dijemput ambulan, itu rasanya tuh ngeri gitu ya, apa yang akan terjadi gitu. Dan ambulannya kan nggak mungkin diam-diam gitu ya, saudara kan pasti bunyinya itu nguing gitu, jadi menakutkan gitu. Kemudian saya dibawa, jam 12 siang saya diantar ke karantina di asrama haji. Nah itu agak drama gitu ya saudara ya, saya itu kan nggak pernah berpisah ya, kita bertiga itu ya kemana-mana bertiga gitu, karena anak saya satu jadi kemana-mana bertiga gitu. Jadi hari itu ketika saya dibawa ambulan itu drama gitu saudara, rasanya nangis gitu, sedih gitu, aduh Tuhan
kayak gimana nanti gitu. Jadi saya dibawa ke asrama haji, terus di sana saya itu ditempatkan di satu kamar, di satu gedung, satu kamar. Satu gedung itu isinya sekitar 600 lebih orang lah gitu ya. Dan di satu kamar itu ada 5 bed, ranjang susun itu. Dan saya di situ sendirian. Waktu saya masuk, saudara, saya itu tambah sesek gitu ya. Ketika saya masuk itu, aduh sesek Tuhan. Rumah saya itu ya berdebu, Bapak Ibu ya. Enggak bersih-bersih soro gitu loh. Tapi ketika saya masuk kamar itu, saya itu tambah sesek Tuhan. Aku kok tambah sesek ya Tuhan ya. Tadi padahal enggak sesek gitu. Boleh enggak kalau aku tuh dipindahkan ke tempat yang lain gitu. Karena di gedung yang lain itu Bapak Ibu ada satu gedung yang bagus. Isinya cuma 3 orang dan fasilitasnya tuh kayak hotel gitu loh ya. Jadi ada showernya, kamar mandinya bagus, bersih gitu. Nah saya itu berdoa ke Tuhan gitu, Tuhan boleh enggak pindah ke situ gitu ya. Lalu saya itu bilang ke penanggung jawab saya, petugas puskesmas itu, saya bilang, Bu boleh enggak kalau saya dipindah ke situ? Dia bilang enggak bisa Bu, tempatnya penuh gitu. Ya sudah, saya, ya wes lah Tuhan, Tuhan pokoknya kalau Tuhan menyertai, wes enggak apa-apa gitu. Lalu akhirnya sore hari saya ditelepon suami saya kalau dia sama anaknya positif gitu ya. Jadi dia harus dirawat ke rumah sakit dan anak saya dibawa ke karantina barengan saya gitu. Nah malam hari sekitar jam 9-an gitu ya sebelum anak saya datang, petugas ini nelpon saya, Bu malam ini ibu dan anak ibu bisa pindah ke kamar di gedung sebelah. Saya itu sampai ketengan gitu ya, Tuhan kok bisa ya, moro-moro Tuhan itu sok pindahkan gitu ke tempat yang katanya itu sudah penuh gitu. Dan Bapak Ibu tahu setiap pagi ketika saya sudah ada di gedung itu, kan kita ambil makanan gitu ya, jadi turun ambil makanan, saya itu selalu ditanyai orang gini, Ibu dinas di mana gitu. Saya itu bilang, saya ibu rumah tangga biasa Bu gitu. Gak mungkin gitu, bapaknya dinas di mana gitu. Suami saya sales, saya bilang gitu. Terus mereka itu rasan-rasan gitu ya, jadi kan ada orang bergerombol. Mereka itu rasan-rasan, kok iso ya ibu rumah tangga ndek kene, bilang gitu. Saya itu baru tahu terakhir-terakhir bahwa di gedung itu hanya boleh pejabat pemerintah yang boleh ada di situ. Jadi rakyat jelata kayak saya ini seharusnya tidak boleh di situ gitu. Harusnya ya di tempat yang lama gitu ya. Jadi yang boleh di situ itu guru, pejabat pemerintah, dokter gitu-gitu. Dan ketika saya sudah dipindahkan itu, saudara, saya tahu bahwa saya akan disertai Tuhan. Dan sampai 10 hari masa karantina saya ada di situ dengan damai sejahtera dari Tuhan gitu ya. Ada pemeriksaan yang rutin, kemudian saya bersyukur punya teman-teman yang luar biasa, yang setiap hari kirim saya makanan, kirim saya suplemen gitu ya, kirim madu, kirim macam-macam gitu. Sampai petugasnya tuh bilang gini, Ibu ini kirimannya kok banyak sekali ya Bu ya. Sampai seperti itu, maksudnya setiap kali itu ditelepon gitu, Bu ada kiriman gitu. Nah itu yang saya alami. Kemudian yang suami saya Bapak Ibu, waktu itu kan rumah sakit penuh gitu ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Tuhan Yesus itu sangat-sangat baik. Suami saya bisa dapatkan kamar, nggak lama-lama gitu ya. Jadi dia di IGD 2 jam kurang gitu. Kemudian dia mendapatkan kamar yang seharusnya itu satu kamar itu isi 2 orang gitu ya. Tapi malam itu tiba-tiba kamar pasien sebelahnya itu bisa pindah ke rumah sakit gitu. Jadi selama 10 hari dia dirawat di rumah sakit itu dia sendirian. Jadi dia bisa dengerin khotbah, nyanyi-nyanyi dewek gitu ya, meskipun ya suami saya itu nggak bisa nyanyi saudara-saudara ya. Jadi dia senang gitu, maksudnya dia bisa sendirian di situ, damai sejahtera dengan penyertaan Tuhan gitu. Jadi ini yang saya alami ketika kami
mengalami sakit COVID itu ya. Dan satu hal juga, waktu itu tuh ada satu obat yang langka gitu ya waktu itu. Tapi suami saya itu bisa dapatkan 2-3 dosis gitu. Jadi saya bersyukur kalau bukan karena Tuhan, itu enggak mungkin gitu. Jadi siang hari ini saya mau mensupport Bapak Ibu, mengencourage Bapak Ibu kalaupun saat ini mengalami mungkin sakit atau masalah apapun lah gitu ya, keuangan, hubungan keluarga gitu. Percayalah Tuhan Yesus itu baik. Sadari bahwa Bapak Ibu itu sudah in Christ, Bapak Ibu itu sudah ada di dalam Kristus. Segala berkatnya itu sudah disediakan buat Bapak Ibu. Gitu. Jadi apapun masalah yang Bapak Ibu alami itu tidak melebihi kekuatan. Dia pasti akan memberikan jalan keluar gitu ya. Jadi jangan takut. Jalani aja prosesnya. Mungkin memang enggak mudah gitu ya, tapi kalau ada Tuhan, semuanya Tuhan pasti akan berikan kekuatan. Satu hal lagi ya Bapak Ibu, saya bentar lagi boleh ya Bu ya. Satu hal lagi yang menguatkan saya itu adalah 13 menit lagi Bu. adalah teman-teman Bapak Ibu ya. Jadi saya bersyukur di gereja kita itu ada grup prayer gitu. Jadi mungkin bisa menghubungi Bapak Elia gitu ya, tanya grup prayer ada di mana, supaya teman-teman yang ada di grup prayer itu bisa mensupport gitu loh. Kalau Bapak Ibu lagi sakit, itu yang dibutuhkan itu dukungan gitu, supaya nggak stres, supaya nggak ngaco kemana-mana gitu pikirannya. Jadi didoakan, disupport dengan firman. Dan gereja kita ini kan luar biasa ya, banyak sekali makanan rohani yang Bapak Ibu bisa makan gitu ya. Ada doa pagi, doa siang, doa malam, ruang doa, 7JT dan lain sebagainya gitu. Jadi bisa memanfaatkan itu di hari-hari ini supaya Bapak Ibu tetap kuat gitu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, luar biasa. Sampai hari ini Tuhan sanggup lakukan mujizat. Amin. Yuk dibaca di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-13 sampai 14. Yuk kita baca sama-sama yuk ayat tersebut. Yohanes pasal 15 ayat 13, 1, 2, 3. Tidak seorang pun memiliki kasih yang lebih besar daripada ini, yaitu seorang yang rela menyerahkan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-sahabatku ketika kamu melakukan apa saja yang kuperintahkan kepadamu. Nah, saya garis bawahi, kamu adalah sahabat-sahabatku. Saudara harus tahu bahwa dirimu itu sahabatnya Tuhan Yesus. Yuk katakan bersama saya, aku sahabatnya Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Amin. Nah, ketika kita punya sahabat di dalam dunia saja, akan ada perhatian, ada satu yang keuntungan-keuntungan yang baik. Hari ini saya mau kasih tahu saudara, engkau punya sahabat. Engkau punya sahabat yang luar biasa, yang hidup, yang berkuasa dan seterusnya, yaitu Yesus. Ada quotes, ada peribahasa yang dikatakan bahwa kalau boleh ditayangkan, nah sahabat sejati adalah yang menemanimu saat semua orang pergi menjauhimu. Terus sahabat yang baik itu tidak akan mencelakaimu, sebaliknya menasehati, melindungi dan tulus mengasihi. Terus persahabatan itu motivasi dan inspirasi, bukan hanya gengsi dan basa-basi. Terus sahabat itu seperti bintang, iya enggak sih? Bintang, ia memang tidak selalu terlihat, tapi dia selalu ada untukmu. Ya. Terus sahabat itu ya ini, ada teman, ada keluarga, dan kemudian ada teman yang menjadi keluarga gitu. Nah, saudara, dari quotes-quotes ini kita tahu bahwa sahabat dalam dunia ini pun aja penting, apalagi sahabat yaitu Yesus Kristus. Hari ini saya ingin mau share 3 hal. Mengapa saudara itu bisa jadi sahabatnya Tuhan Yesus? Mengapa kita disebut sebagai sahabatnya Tuhan Yesus? Yang pertama, mari dibaca di dalam
Yeremia 31 ayat yang ketiga, Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ketiga, ya. Dari sejak lama aku telah menampakkan diri kepada Israel dan berkata, aku telah mengasihimu dengan kasih yang kekal. Oleh karena itu, aku telah menarik engkau dengan kasih setia. Amin. Saudara, yang pertama, kenapa saudara itu disebut sahabatnya daripada Tuhan Yesus? Karena love, karena His love, karena kasihnya. Karena begitu besar kasihnya kepada saudara sehingga saudara itu dijadikan sahabat. Bahkan di Roma pasal 8 ayat 32, Roma 8 ayat 32 firman Tuhan katakan, dia yang bahkan tidak mempertahankan putranya sendiri, melainkan telah menyerahkannya untuk menggantikan kita, bagaimana dia tidak akan menganugerahkan segala sesuatu kepada kita bersama dengan dia. Wow. 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai 11, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Elohim, tetapi dialah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus putranya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudaraku yang kekasih, jika Elohim telah begitu mengasihi kita, kita juga harusnya mengasihi seorang terhadap yang lain. Wow, saudara, Tuhan itu mengasihi saudara dengan menyerahkan nyawanya. Bahkan engkau dijadikan sahabat. Kasihnya abadi, bukan kasih abal-abal, kasih yang palsu, kasih yang pura-pura, kasih yang menusuk dari belakang, enggak. Tapi kasih yang benar-benar abadi. Hari ini mungkin kau sedang sedih, susah, terpuruk, berada di dalam titik nol. Jangan curiga sama Tuhan. Seringkali kalau kita punya sahabat manusia, curiga sama teman gimana. Baik apa enggak baik. Tapi ketahuilah sahabatmu itu yaitu Yesus. Jangan curiga, jangan negative thinking. Tapi terus percaya bahwa dia sahabat yang baik. Kalau nyawa saja diberikan, apa lagi yang lain. Setuju katakan amin? Saya di Malang itu tiap hari dikasih makan sama orang. Ada rantang 3 gitu dikasih. Udah bertahun-tahun dikasih makan saudara. Dan juga karena dia seorang yang diberkati, kalau dia terima berkat, dia ajak saya ke Bali, dikasih hotel, dikasih naik pesawat yang bagus. Nah itu sahabat secara manusia. Bahkan kalau saya sedih atau dengar Pak Yusa sakit atau gimana-gimana, langsung suruh cek. Covid kemarin disuruh booster gini. Nah saudara itu manusia. Tapi saudara harus tahu bahwa engkau punya sahabat yaitu Yesus Kristus. Kemarin saya juga pergi ke, ada papanya Pak Peter Wong Hang itu pulang ke rumah Bapak. Sehingga kami juga, saya Pak Yusak, Gary, Felicia datang semua ke sana, ke Adiasa. Nah pada saat datang itu ada satu karangan bunga yang unik, Jokowi. Wow, Pak Peter Wong Hang punya relationship, punya hubungan ya. Sampai Pak Jokowi aja kirim bunga. Saudara, kayaknya wow, bangga jadi sahabatnya Jokowi. Hari ini saya mau kasih tahu saudara, engkau itu sahabatnya Tuhan Yesus loh. Engkau itu berharga, engkau itu biji mata Tuhan. Setiap persoalanmu tidak akan melebihi kekuatanmu. Seperti tadi Bu Yari, pengen ruangan yang lebih bagus, dikiranya ibu pejabat, tapi kayaknya memang mirip-mirip kayak ibu pejabat gitu loh ya, kayak ibu bupati gitu ya. Jadi nggak layak tinggal di ruangan yang jelek, jadi harus di gedung yang bagus, karena tampangnya kayak crash tadi loh, kayak ibu pejabat gitu ya. Jadi langsung dipindahin suami istri anak ke gedung yang bagus gitu. Wow, saudara, masukkan dalam rohmu, aku sahabatnya Tuhan. Pagi-pagi mungkin aduh mau makan apa hari ini Tuhan, gak ada duit. Aku sahabatnya Tuhan. Nanti pasti Tuhan memelihara saudara. Amin. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Terus yang kedua, mengapa kita disebut sahabat? Yaitu di dalam Mazmur 100 ayat yang kelima. Sebab Yahweh itu baik, kasih setianya untuk selamanya dan kesetiaannya tetap untuk semua generasi. Amin. Saudara lihat di sini bahwa kasih setianya untuk selama-lamanya. Bahkan disebutkan dalam Mazmur 27 ayat 13. Ya. Aku percaya, aku akan melihat kebaikan Yahweh di negeri orang hidup. Amin.
Wow, saudara, bukan hanya dia mengasihi, tapi dia baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, jeng 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 gitu ya. Jangan curiga gitu loh sama Tuhan. Kalau kita sama sahabat manusia aja bisa curiga, memang ini orang seperti ini mau apa ya, begini mau apa ya, Tapi kalau sama Tuhan jangan curiga, percaya saudara, nyawa saja loh dikasih. Apalagi cuman sandang, pangan, papan, tempat tinggal, utang pasti diberesin sama Tuhan. Tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Ya kalau di Malang itu jam 2 siang selalu hujan, mendung. Ini di Surabaya juga ya kayaknya ya, mendung-mendung ya, enak gitu. Nah siang sore-sore gitu ngobrol, iya mah, saya ngobrol sama Pak Yusak. Iya mah, aku ini dicintai Tuhan loh. Dari SMP selalu punya sahabat, SMA punya sahabat. Aku itu dulu gak seberapa pinter, tapi karena sahabatku pinter, aku bergaul dengan sahabatku, jadi aku ikut pinter. Aku juara. Memang sih Pak Yusak itu pinter saudara. Waduh, mumpung gak ada orangnya ya. Lalu dia mau sekolah dokter, dari Pati mau ke Surabaya, mau masuk kedokteran di Erlangga, tapi 2 kali tes gak diterima, sampai akhirnya anti klimaks masuk Ubaya ekonomi. Tapi saat itu pun juga sakit-sakitan, mungkin kecapean gitu. SGPT, SGOT itu bisa 500 loh saudara. Terus maaf, air kencing itu kayak teh, jadi kalau capek gitu ganjel, serosis. Nah dalam keadaan seperti itu ada sahabatnya Pastor Yusak gitu, yang mau nulisin bahan kuliahnya, bahkan kalau ujian itu dikasih tahu tanggal-tanggalnya. Dalam keadaan lemes-lemes gitu dia datang ujian, langsung pulang lagi, itu sahabatnya itu. Bahkan dalam pelayanan pun ada sahabat, yaitu para diaken di sini ya. Para diaken, diakones, bahkan jemaat di sini. Saudara boleh tertanam di gereja ini, saudara itu sahabatnya Pastor Yusak loh. Ya. Nah, saudara, saya pun juga cerita-cerita, iya ya Pak, kamu waktu sakit, aku juga kanker loh, stadium 4. Ada ibu ini datang, ada bapak ini datang, kasih duit, bayarin ini. Ya, kita ini punya sahabat yang luar biasa gitu. Nah saudara, kalau kita punya sahabat di dalam dunia ini ada keuntungan-keuntungan, ada kebaikan-kebaikan. Nah kalau saudara punya sahabat Tuhan Yesus itu, saudara terima kebaikan-kebaikan daripada Tuhan. Amin. Saudara, gak ada perkara yang sukar di hadapan Tuhan. Toh kita manusia roh, punya jiwa, tinggalnya dalam tubuh. Tubuh ini memang makin hari makin rusak. Kalau kita hidupku untuk Kristus, mati itu untung. Jadi tutup mata dalam dunia ini, buka mata langsung surga kok. Percaya. Tadi Bu Yari katakan in Christ. In Christ, kita itu ada di dalam genggaman Tuhan. Percaya Yesus baik, sangat baik, sungguh baik untuk selama-lamanya. Setuju katakan amin? Yang terakhir, silakan pemain musik boleh maju ke depan. Mengapa kita disebut sahabatnya? Karena kesetiaannya, bukan hanya karena kasih kebaikannya, tapi kesetiaannya. 2 Timotius pasal yang kedua 13, yuk baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak akan menyangkal dirinya. Mazmur 57 ayat 10-11. Aku akan menaikkan syukur kepadamu di antara suku bangsa. Ya Tuhan, aku akan bermazmur bagimu di antara segala bangsa. Sebab kebaikanmu sungguh besar sampai ke langit, dan kesetiaanmu sampai ke awan-awan. Satu lagi, Nahum 1 ayat 7. Nahum 1 ayat 7, yuk sama-sama yuk. 1, 2, 3. Yahweh itu baik, dia adalah tempat perlindungan dan waktu kesukaran. Dia mengenal orang-orang yang percaya kepadanya. Dia kenal saudara, dia tahu saudara, dia tahu nama saudara. Percaya katakan amin. Mari kita berdoa. Ucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kasih setia anugerah-Mu Kau curahkan buat setiap
anak-anak Tuhan yang beribadah. Di tempat ini ada kuasa Tuhan. Di tempat ini ada mujizat Tuhan. Ada kesembuhan. Oh, shikirala basya. Saudara tadi menyanyikan lagu Yesus, Yesus, Yesus. Itu tercipta tahun lalu di mana COVID gelombang kedua melanda ke sana sini sana, dan teman-teman saya juga banyak yang dipanggil pulang ke surga. Dan dalam keadaan panik karena Pak Sampurno juga waktu itu sakit, orang-orang di Malang itu juga para diaken juga kena COVID. Aduh, sampai akhirnya Tuhan, saya katakan, Tuhan, tolong anak-anakmu, tolong Tuhan. Dan terciptalah lagu ini. Yesus, 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 Juru Selamatku. Yesus, 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 aku selamat. Saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Mari katakan dengan iman, mujizatmu, mujizatmu sungguh nyata, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan di saat-Ku tak berdaya. Tetap ku berharap, Yesus Kaulah penyembuh. Yesus, 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 ajaib nama-Mu. Yesus, 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 Juru Selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Yesus, 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 ajaib nama-Mu. Yesus, 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 Juru Selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Saudara sendiri naikkan pujian ini dengan muatan iman, harap, katakan mujizat. Mari angkat kedua tanganmu, katakan mari saya undang saudara boleh bangkit berdiri, katakan Yesus, Yesus, oh la 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 basha la 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 la, oh la la basha la 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 la, oh saat ku percaya, aku ditolong
berkata dalam bahasa roh. Saat kami tidak berdaya Tuhan, kami mau terus percaya Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang ajaib. Jamah setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Lawat kami, kuatkan yang lemah, sembuhkanlah yang sakit, hiburkanlah yang susah. Kami percaya sampai hari ini pertolongan-Mu pasti terjadi, pasti terjadi, pasti terjadi, pasti terjadi. Kami ditolong Tuhan Yesus, kami dipulihkan dalam nama Yesus. Saat kau perlu Saat
Kristus. Haleluya. Haleluya. Yesus. Yesus. Terus. Ambil 1 menit lagi, sembah Dia. Tanda engkau percaya. Oh, dalam masyarakat, oh, dalam masyarakat, terus ambil 1-2 menit lagi. Mari taruh tangan kirimu di dadamu, angkat tangan kananmu ke atas. Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan kami yang diangkat kepadamu Tuhan. Saat kami angkat tangan, Kau akan turun tangan menjamah setiap kami. Setiap persoalan tidak melebihi kekuatan kami. Setiap persoalan kami ini biasa dan tidak melebihi. Dan pasti ada jalan keluar. Kami kuat. Kami kuat bersama Engkau Tuhan. Ada damai sejahtera. Ada penyertaan Tuhan yang luar biasa turun atas kami. Dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan. Oh, yang kekurangan, yang tidak ada pekerjaan, Kau menyediakan pekerjaan-pekerjaan yang baru Tuhan. Engkau mencukupi setiap kebutuhan anak-anak-Mu. Burung di udara Engkau pelihara, anak-anak-Mu pasti dipelihara di dalam nama Yesus. Keluarga dibuat Tuhan bahagia, ada ketenangan, ada damai sejahtera. Tuhan, saat ini angkat kedua tangan kami Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu. Terima dengan iman dalam nama Yesus. Terima berkat, terima pertolongan. Terima. Berkata-kata dalam bahasa roh lagi. Terima dalam nama Yesus. Oh, dalam masyarakat. Terima mujizat Tuhan. Terima. Oh, dalam terima. Oh, dalam terus. Oh, dalam terus kembali. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Oh, Kau sahabat kami, Engkau sahabat kami. Engkau terus dan tetap menjadi sahabat kami yang setia. Kalau nyawa saja Engkau berikan, apalagi yang lain. Kau sanggup Tuhan, Kau sanggup. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang sudah datang beribadah di tempat ini. Berkati Yesus, berkati Yesus. Oh, Engkau Tuhan Yesus yang mengasihi. Engkau baik, Engkau setia buat kami Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Tanda Engkau percaya. Tanda Engkau percaya, dan orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Di dalam nama Yesus.
Lebih kuat lagi. Haleluya. Haleluya. Yesus. Ora la masyana la lamo. Ora la masyana la lamo. Haleluya. Yesus. Ora la masyana la aku memuji kami mengasihi Engkau. Kami lakukan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Ia akan melahirkan seorang putra dan engkau akan menamai dia Yesus. Dalam teks Yunani, Yesus. Dalam teks Ibrani, Yesua. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Semua ini terjadi supaya digenapilah apa yang telah difirmankan oleh Tuhan melalui seorang nabi yang mengatakan, "Lihatlah, seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang putra, dan mereka akan menamai dia Immanuel," yang artinya Elohim beserta kita. Kita diberi seorang penolong, itu Roh Kudus. Roh Kudus lebih besar dan itu tinggal dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini,
ku sembah Kau Tuhan. Bergabunglah bersama kami dalam Aku Ditolong Tuhan pada hari Senin 11 April 2022 jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Pada tayangan kali ini kita akan diberkati oleh kesaksian Pastor Lukas Kusuma. Kirimkan permohonan doa dan kesaksian saudara di nomor WhatsApp 08125251000. Tayangan ini akan disiarkan melalui YouTube channel dan Facebook Pastor Yusak Hadi Siswantoro. Yesua Hamasia, bless you. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Terus dukung kami dalam pelayanan untuk keselamatan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus dengan cara memberikan persembahan atau persepuluhan saudara melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS di nomor rekening 0109229000 atas nama Gereja YHS. Sertakan juga keterangan persembahan atau persepuluhan dari kota mana. Atau berikan persembahan dan persepuluhan melalui aplikasi pembayaran online yang saudara miliki. Seperti Dana, OVO, atau GoPay dengan men-scan QR Code yang tertera di layar. Persembahan saudara mengubah kehidupan. Yesua Hamasiah, bless you. Yang diberkati boleh lambaikan tangan, berikan sorak-sorai kemuliaan, dan kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita punya sahabat yang sejati, namanya Yesus. Amin. Katakan, hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang kau janjikan. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku, waktu. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, kau sumberku, waktu. Hey! Hidup yang kupilih, katakan amin. Karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Lihat, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan semua yang kau janjikan. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku, kau sumberku, waktu. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, kau sumberku, waktu. Katakan, Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku, kau sumberku, waktu. Yesus, kau yang sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, kau sumberku, waktu. Kau sahabatku, berada di sisiku, kau sahabatku, selalu
selama-lamanya. Oh, kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Suara-suara yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sorakan haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. Lebih keras lagi. 1, 2, 3. Haleluya. Engkau sahabat kami adalah anak-anak Tuhan yang dicintai. Tidak sekalipun kami dibiarkan jatuh, tetapi kami adalah anak-anak Tuhan yang diberkati, diurapi, disembuhkan. Setiap kami alami mujizat, alami kebaikan Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang mendatangkan berkat dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya kami berbeda. Kami alami perjumpaan dengan Tuhan. Dan kemanapun kami melangkah, kami selalu melihat tangan Tuhan yang hebat menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang ibadah pada siang hari ini. Tidak ada satupun yang kami kerjakan berhasil, tetapi lipat kali ganda. Kebaikan Tuhan semakin hari semakin dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya kami mengangkat tangan kami, menghadapkan wajah kami. Sekarang terimalah berkat dari Bapa Yahweh, kuat kuasa Yesus Kristus menyertai Roh Kudus memberkati saudara, mengurapi saudara mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Saudara yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Yesus Masiah, bless you. Kasih yang ajaib, kasih yang memilih untuk relakan nyawa, dan anugerah-Mu membuatku hidup. Lewat penebusan-Mu, Engkau pun hidup dalamku. Tak ku andalkan kekuatanku, sebab semuanya ada pada salib-Mu. Pengorbanan-Mu membuat hidupku berarti. Kau penebusku, Kau penebus.